kamu diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, para pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat bacaan yang barusan kita baca, ada dua hal yang menjadi persoalan dasar manusia, yaitu masalah kebutuhan makanan dan kebutuhan pakaian. Saya percaya bahwa setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya makanan, karena tanpa makanan manusia tidak mungkin hidup ya, secara jasmani. Kalau kita lihat di ayat 25 itu kata jangan berarti kata larangan ya. Dilarang, jangan khawatir akan hidupmu ya. Masalah hidup, apa yang hendak kamu makan atau minum. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, makanan dan minuman. Jangan kamu khawatir tentang tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi ini kebutuhan dasar manusia yang selalu membuat manusia khawatir. Besok saya akan makan apa? Besok saya minum apa? Apa yang akan saya pakai? Tapi pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Dikatakan Salomo saja, dikatakan tidak ada yang menyamai kekayaannya. Tapi Salomo dalam bacaan kita dibandingkan dengan bunga bakung yang ada di ladang yang sehari mekar kemudian sorenya mungkin mati, tapi tidak semegah atau semewah pakaian daripada Salomo yang kaya. Pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa tumbuhan saja, tanaman saja yang hanya sebentar mati dipelihara sedemikian rupa oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai ciptaan yang paling mulia. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita kembali sini, Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Pertanyaannya, apakah boleh kita khawatir? Yang mana yang tidak boleh? Tapi Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Khawatir itu manusiawi. Mungkin setiap hari kita juga ada kekhawatiran-kekhawatiran. Misalnya, kalau kita dalam konteks kita yang ada di pedesaan, ketika kita mau mengolah sawah dan modalnya misalnya tidak ada, mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran juga.
atau kita buka usaha, warung atau apapun, modalnya tidak ada. Tentu ada kekhawatiran atau ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya yang kebutuhannya cukup banyak, pasti ada rasa khawatir juga. Itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran sehingga kita tidak bisa melihat lagi Allah yang besar itu, Allah yang mampu menolong saudara dan saya, Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang mampu membawa kita keluar dari setiap kekhawatiran kita. Jadi kembali saya tekankan, khawatir manusiawi. Tapi yang tidak boleh adalah ketika saudara dan saya dikuasai oleh kekhawatiran sehingga saudara dan saya tidak mampu lagi melihat kebesaran Allah yang mampu membuka jalan bagi setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Selanjutnya dikatakan di ayat 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saya katakan tadi, hal-hal kecil saja Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Tumbuhan yang dikatakan hari ini ada, pagi ada, mungkin sore sudah tidak ada, tapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai ciptaan yang paling mulia, dijadikan segambar dan serupa dengan Allah, pasti pemeliharaan Tuhan akan melebihi daripada bunga-bunga yang ada di padang. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Jadi kita akan merubah cara berpikir kita. Ya, firman Tuhan katakan, jangan lagi kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan. Tapi kita rubah kata-kata, pasti Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Masalah cara, bagaimana cara Tuhan, nggak usah kita tahu. Ya, Tuhan punya banyak cara. Seringkali saya ilustrasikan berkat Tuhan itu seperti air keran yang banyak gitu ya. Keran yang banyak ketika satu tertutup, Tuhan akan membuka keran-keran yang lain. Ya. Banyak kita khawatir karena seringkali kita melihat, ingin mengetahui bagaimana cara Tuhan untuk menolong saya, sehingga yang muncul dalam pikiran kita tidak mungkin. Padahal firman Tuhan katakan di bagian yang lain, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, apakah firman Tuhan itu masih ada sampai sekarang, masih hidup sampai sekarang? Kalau kita percaya firman itu ya dan amin, saya yakin kita akan terhindar yang namanya dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi orang yang khawatir adalah orang-orang yang dikatakan di situ orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Semua itu dicari. Ya. Masalah makanan, masalah minuman, ketika kita khawatir akan hal itu sama dengan kita tidak mengenal Allah. Ya. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi dalam hal ini berbicara tentang apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingini. Ya. Nah, ini harus kita bedakan ya. Seringkali orang kecewa, orang merasa doanya tidak didengar oleh Tuhan.
Tapi coba kita kembali mengoreksi atau mengevaluasi doa-doa kita. Apakah yang kita minta itu suatu keinginan atau kebutuhan? Kalau kebutuhan pasti Tuhan akan siapkan. Tapi kembali itu caranya Tuhan. Ya, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kalau itu kebutuhan yang kita perlukan, pasti Tuhan beri. Tapi kalau keinginan, saya coba ilustrasikan, misalnya anak-anak yang baru sekolah berdoa, dia minta mobil, ya tentu Tuhan tidak akan memberi, Tuhan tidak akan menjawab, karena itu bukan kebutuhan mereka. Ya. Tapi kalau misalnya kita yang bekerja di sawah misalnya, ketika kita membutuhkan bibit atau ketika kita membutuhkan pupuk yang akan kita pakai dan kita berdoa kepada Tuhan dan itu memang kebutuhan kita, ya pasti Tuhan akan memberi. Ya, tentu kembali dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara apa yang kita pikirkan. Tapi apa yang Tuhan mau kita lakukan di tengah-tengah kita merasa khawatir? Di ayat 33 di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Jadi yang kita bahas dari atas, masalah makan, masalah minum, masalah pakaian, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan diberikan kepada kita. Ya, artinya berbicara tentang kebutuhan. Apa yang saudara dan saya butuhkan, ketika kita memulai dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupkan atau menambahkan kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Nah, kita akan melihat lebih jauh tentang carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah, berbicara tentang kerajaan Allah, orang akan selalu mengidentikan atau menyamakan kerajaan Allah itu adalah surga. Ya, apakah demikian? Karena dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah? Ini mencari, cari artinya kata kerja. Ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita lakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, hal yang benar. Nah, coba kita lihat satu bagian di Roma pasal 14. Ya, Roma pasal 14 ayat yang ke 17. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, pendengar bisa melihat, bisa membuka Alkitab. Kita akan melihat sama-sama. Saya akan bacakan Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita kembali lihat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 tadi, di situ dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, berbicara kerajaan Allah. Nah, di dalam Roma 14 ayat 17 berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan, bukan soal minuman. Ya. Kalau kita lihat urutannya tadi, jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu minum. Nah, ini hal-hal yang dicari orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, tapi Tuhan di ayat 33, Tuhan mengajak kita untuk tidak khawatir, untuk mencari Allah, kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya, jadi ada dua perbedaan di situ. Orang yang tidak mengenal Allah, dia akan selalu mencari apa yang dia butuhkan terlebih dahulu. Ya,
Tapi orang yang mengenal Allah, dia akan mencari kerajaan Allah. Ketika dia bertemu dengan kerajaan Allah, otomatis apa yang dia butuhkan itu pasti Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan berikan. Saya ulang lagi. Ada dua hal yang perlu kita simak di situ ya. Orang yang tidak mengenal Allah, dia akan memulai segala sesuatu dengan apa yang dia butuhkan. Tapi kalau orang yang mengenal Allah, dia akan mencari Allah terlebih dahulu, dan ketika dia berjumpa dengan Allah, dia akan apa yang dia butuhkan akan dicukupkan oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak mencari Allah, orang yang tidak mengenal Allah, dalam hidupnya pasti akan bertemu dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan saudara dan saya, pendengar Radio Citra Kasih, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ya. Kerajaan Allah di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di mana ada kebenaran, di situ ada kerajaan Allah. Nah, kita ilustrasikan ketika hidup kita benar, ya, benar bukan menurut ukuran kita ya, ukuran saya, ya, tapi benar menurut ukuran firman Tuhan. Jadi semua akan kembali ke sana, benar menurut ukuran firman Tuhan. Jadi standar kita ketika kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, standar kita adalah firman Tuhan, bukan diri kita lagi. Standar kita adalah firman Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kebenaran, ya kebenaran menurut Alkitab yang kita percaya, bukan menurut apa yang kita ingin atau pikirkan. Jadi kerajaan Allah itu berbicara kebenaran. Di mana ada kebenaran, pasti di situ Tuhan hadir. Ya. Kalau Tuhan hadir di sana, apakah berkatnya juga tidak hadir di sana? Pasti hadir di sana. Jadi makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Jadi di mana ada kebenaran, di situ kerajaan Allah hadir. Di mana ada damai sejahtera. Nah, damai ini pasti menyangkut hati kan. Ya. Apakah orang bisa bekerja kalau tidak ada damai? Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat di media sosial atau kita nonton di TV, atau dengar di radio atau berita-berita media sosial yang lain, ketika kita lihat negara-negara yang sedang dilanda oleh peperangan, ya pasti kehidupan masyarakatnya akan mengalami yang namanya kemiskinan, tidak hidup tenang, tidak ada damai. Ya. Apakah orang bisa bekerja? Coba ketika kita tidak ada damai, ya. Coba kita bayangkan misalnya kita di daerah kita di Ciranjang ini tidak ada damai, ya nggak mungkin kita bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau tidak ada damai, apakah kita bisa punya penghasilan? Ya, kita lihat saja corona ini, ya COVID-19 ini sudah meluluhlantakkan ekonomi banyak orang. Ya, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, itu masalah kecil yang bisa menghancurkan ekonominya. Nah, kembali lagi ke sini, damai sejahtera. Di mana ada damai, itu berbicara, tadi saya katakan damai itu berbicara hati. Ketika hati kita damai, pasti hubungan kita dengan Tuhan juga akan baik. Hubungan kita dengan orang lain juga akan baik. Ya. Kalau dua-duanya jalan seperti itu, pasti sejahtera. Sejahtera itu berbicara tentang apa yang kita butuhkan. Ya, masalah kehidupan kita. Ya. Jadi kalau Tuhan katakan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, hiduplah dengan kebenaran, hiduplah damai, maka sejahtera itu akan kamu alami. Sejahtera itu berbicara masalah jasmani, kebutuhan yang kita perlukan.
kita hidup benar. Ya, benar itu di dalamnya pasti ada kejujuran, ada ketaatan, ada kesetiaan. Sama kalau kita kerja di satu kantor misalnya. Saya ambil contoh misalnya di Jogja, Ciranjang. Kalau kita bekerja di Jogja, Ciranjang, ya, kita bekerja dengan takut akan Tuhan, ya, kebenaran itu ya benar takut akan Tuhan. Kita jujur di sana, ya, pasti akan naik jabatannya, ya, akan diperhatikan dan Tuhan akan campur tangan di sana. Tapi ketika kita tidak hidup benar, jangankan naik jabatan, mungkin hanya 1 minggu atau 1 bulan kita bisa dikeluarkan dari sana. Jadi kembali ke sini, kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sukacita ya, kalau orang kebutuhan jasmaninya terpenuhi pasti akan ada sukacita. Sukacita itu beda dengan bahagia. Bahagia itu ketika kita ada tercukupi, ya baru kita bahagia, atau mendapat hadiah kita akan bahagia. Tapi sukacita, mau ada nggak ada, ya kita tetap bahagia. Jadi tidak ditentukan oleh ada tidak adanya. Misalnya kita bicara tentang soal makan dan minum, ya, dia akan sukacita, dia akan tetap bahagia. Artinya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ya, mau keadaan susah dia tetap bahagia, mau keadaan nggak ada makanan dia tetap bahagia. Ya, karena ya, yang membuat seperti itu adalah Tuhan, atau oleh Roh Kudus yang yang membuat kita bisa mengalami seperti itu. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengutus, ya, Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang akan menyertai hidup saudara saat ini, hidup saudara dan saya saat ini disertai oleh Roh Kudus. Jadi kembali, jangan kita khawatir, ya, itu firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Karena kekhawatiran tidak akan menambah apa-apa dalam hidup kita, malah membuat kita mengalami kemerosotan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita, jangan kamu dikuasai oleh kekhawatiran, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mengajak para pendengar radio Citra Kasih, kita memulai segala sesuatu pagi-pagi sebelum kita turun dari tempat tidur kita. Mari kita mencari hadirat Tuhan, ya, kita berdoa, serahkan apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari itu. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Roh Kudus yang menyertai pekerjaan kita, sehingga kita akan melihat akan ada perbedaan ketika kita tidak mengenal Allah dan ketika kita mencari Allah dan mengenal Allah. Akan bertemu dengan Tuhan dan dia akan mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan, karena penyertaan Roh Kudus hadir di dalam setiap usaha pekerjaannya. Ya, pesan saya pada pagi hari ini, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, pegang, jangan kita dikuasai kekhawatiran, tapi marilah kita mulai mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selagi ia mau ditemui.